Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah ma ba'd. Ya, Anda persilahkan kalau ada yang perlu kita diskusikan dari materi yang disampaikan ini sampai poin yang keempat sebenarnya ya, keutamaan Ramadan. Keutamaan Ramadan ya. Yang kelima itu baru masuk ke materi sedekah tadi, tapi belum kita lanjutkan ya. Silakan Bapak-bapak, kalau ada yang perlu kita diskusikan. Ini. Jadi memang sifatnya pengulangan ya, pengulangan materi yang ada dan memantapkan di dalam hati kita terhadap ibadah-ibadah yang sudah biasa kita lakukan. Kalau tidak ada, anak lanjutkan yang poin 5 ini. Poin 5 ini, ya, silakan. Abdullah, silakan. Terkait niat Ramadan, Ustaz. Iya. Niat Ramadan ini ada pendapat yang mengatakan diniatkan di malam hari sebelumnya di setiap hari. Kemudian ada yang juga berpendapat diniatkan satu kali di awal Ramadan. Itu lebih afdolnya kapan kita meletakkan niat Ramadan? Iya. Nah, ini ada di halaman. Ini pertanyaan melampaui pelajaran ini. Jadi kita belum belajar udah ditanyakan gitu. Ya. Ada sunnah-sunnah apa namanya? Bukan sunnah ya. Ini di antara pembahasan nanti di dalam syarat-syarat rukun ya, kalau saya tidak salah itu rukun ya, rukun puasa ya. Di dalam rukun puasa halaman 17 antum bisa lihat di situ. Malam yubitin niyah ya, malam yubayyitis siyam, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memalamkan puasa, maksudnya niat puasa. Bayyit itu maksudnya siapa yang tidak memabitkan niatnya, siapa yang tidak memalamkan niatnya untuk berpuasa keesokan harinya, maka, dan itu dilakukan harusnya sebelum fajar, maka kata Nabi tidak ada puasa baginya, artinya puasanya tidak sah. Nah, dalam hal ini para ulama sepakat mengatakan dari sisi berniat sebelum fajar tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Nah, khilaf itu yang terjadi adalah bagaimana, apakah niat ini cukup satu kali di awal Ramadan atau harus setiap malam? Salah satu pendapat dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan itu cukup di awal malam saja, di awal Ramadan saja. Jadi berniat untuk satu Ramadan, satu kali berniat untuk 30 hari atau 29 hari Ramadan, sepanjang Ramadan dia niat puasa di bulan Ramadan ya. Ada yang berpendapat cukup satu kali, tapi yang lebih kuat dalam hal ini Allahu a'lam itu adalah pendapat yang mengatakan di setiap malam, karena di setiap harinya itu kan kita berpuasa, dan ibadah puasa itu hitungannya hari, bukan hitungannya bulan, bukan per bulan sebenarnya, tapi hitungannya itu per hari. Maka nanti kalau ada orang yang batal puasa, itu kan tidak sebulannya dia qadha, di hari yang dimana dia batal puasa saja. Maka oleh karena itu, karena puasa ini tuntutannya setiap hari, maka kita wajib meniatkan puasa itu setiap hari. Di setiap hari kita akan berpuasa, di setiap hari kita berniat. Sama seperti kita salat ya, salat misalnya, maka kita diwajibkan untuk meniatkan salat. Salat, ya, maksud anda ini salat tarawih yang kita laksanakan 11 rakaat misalnya. Itu kan di setiap kali kita berdiri harus berniat ya.
Nggak boleh kita berniat cuman di awal saja niat salat tarawih 11 rakaat, kemudian di setiap 2 rakaatnya kita salam, setelah kita berdiri kita tidak berniat lagi, ya nggak boleh. Kenapa? Karena di 2 rakaat pertama itu berbeda dengan 2 rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ada 2 rakaat yang ketiga berbeda dengan rakaat yang keempat. Begitu seterusnya. Artinya itu tersendiri ya, ibadah tersendiri. Ibadah yang berdiri sendiri. Oleh karena itu niat itu harus berdiri sendiri di situ. Tidak bisa niat misalnya saya niat salat tarawih 11 rakaat. Ya nggak bisa begitu. Atau niat salat tarawih 8 rakaat. Nanti 3 witir misalnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus betul-betul setiap 2 rakaat kita berniat. Setiap 2 rakaat kita berniat. Sama seperti puasa, karena dia berdiri sendiri di setiap harinya itu, maka diwajibkan setiap hari kita berniat. Jadi kalau kita lihat hadis ini juga, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr. Fajar berapa hari? Fajar itu di dalam suatu bulan berapa kali? Ya 29 hari, 29 kali fajar terjadi. 20 atau 30 hari fajar terjadi. Karena Nabi sebutkan fajar di sini. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, berapa kali fajar? 30 kali fajar. 29 kali fajar kalau hitungannya 1 bulan. Artinya di setiap fajar, itu maksudnya qablal fajar, itu di setiap fajar. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang paling kuat. Ya. Ada yang lain? Ya, silakan Ibu. Ya. Kalau mengingat cerita terkait penjual roti yang di zaman Imam Ahmad, yang beliau selalu beristighfar akan karena memang misalnya sudah terbiasa untuk berpikir. Ya. Yang kita ketahui bahwa faedahnya adalah beliau tidak ada keinginannya tidak diberikan oleh Allah kecuali pada yang sangat mahal dari Allah yang tahu sama dengan keinginan yang ingin anda tanyakan adalah untuk membiasakan lisan itu berpikir. Kalau berpikir itu kan memang tidak jadi lisan, tapi memang harus hati juga berpikir. Tapi kalanya ketika lisan kita tetap berpikir seperti itu, kadang menyambi sambil mengerjakan tugas yang lain, seperti membersihkan rumah, misalkan di rumah tangga ya, atau sambil berolahraga. Terkadang hati itu tidak lagi berpikir gitu, atau bisa saja. Kadang baru teringat lagi seperti itu. Hukumnya bagaimana Ustaz, dan pikir apa sebenarnya yang terbaik yang layaknya diucapkan dan diikutkan Ustaz untuk yang memang harus terus diucapkan seperti itu selain memikirkan itu. Iya. Iya, jadi di dalam surah Ali Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Artinya ini sebagai gambaran bagi kita bahwa seorang mukmin itu harus mengingat Allah dalam setiap keadaan, fi kulli ahyani. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Jadi tidak ada satu keadaan pun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kosong dari zikrullah. Masya Allah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu keadaan pun di mana beliau kosong dari zikir. Nah, ayat tadi sebenarnya menggambarkan atau memberikan motivasi kepada kita. Itu ayat berapa itu Pak Teguh? Surah Ali Imran itu mendekati terakhir ya. Udah mau
Itu di 10 ayat terakhir yang kita baca kalau Bapak Ibu bangun di tengah malam untuk salat tahajud. Nah, itu ayat dibaca sebelum salat tahajud dilakukan. Itu ayat dibaca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban, dan seterusnya sampai akhir dari surah Ali Imran. Itu ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita harus baca itu kalau kita bangun malam untuk salat tahajud. Tapi ayat ini itu sebenarnya motivasi kita untuk zikrullah dalam setiap keadaan kita. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, terkadang kita lagi olahraga, terkadang kita lagi sibuk bekerja, membersihkan rumah, cuci piring atau memasak. Memang tidak ada masalah sebenarnya. Ini memang ini saja sebenarnya pembiasaan jiwa kita. Kalau kita sudah terbiasa berzikir, maka dalam keadaan apapun insya Allah hati kita itu akan fokus. Insya Allah memang akan berbeda fokusnya dengan kalau kita bersimpuh secara khusus di hadapan Allah. Misalnya ba'da subuh, ba'da asar, secara khusus kita duduk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan yang lain kecuali zikir itu yang kita lakukan. Itu dua hal yang berbeda. Pastilah ya. Keadaannya pun juga berbeda dibanding maksudnya ketika ibu-ibu sambil masak di dapur tapi tetap zikrullah. Itu tentu tingkat kekhusyuannya pasti beda lah. Orang duduk sengaja bersimpuh menghadap kiblat, apalagi dalam keadaan bersuci, masih suci gitu, itu keadaan hati kita, konsentrasi kita, kehadiran hati kita berbeda saat kita sedang melakukan sesuatu. Mungkin kalau kita, Bapak sedang di kendaraan berangkat kerja misalnya, baca zikir pagi yang enggak sempat tadi dibaca atau murojaah hafalan Al-Quran, pasti tingkat kekhusyuannya pasti beda. Tapi kalau ini dibiasakan, insya Allah walaupun kita lagi beraktivitas, itu tetap ini, hati tetap nyambung insya Allah. Nah kemudian kalau ditanyakan apa yang harus didawamkan, apa yang harus dilazimkan dalam zikir itu, Nabi SAW menyebutkan selain dari zikir pagi dan petang, azkarus sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Afdalu zikri ba'da kalamillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang paling utama kata Nabi setelah membaca Al-Quran adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian nanti ditambah wala haula wala quwata illa billah. Nanti ada hadisnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itu nyambung itu, ikhwan. Nyambung, itu ada hadisnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Ini zikir yang paling utama. Tidak ada yang lebih utama dari zikir itu. Karena semua pujian, sanjungan, pengagungan kepada Allah terbawakan semuanya, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Semuanya terbawa di sana. Kan kisaran pujian kepada Allah itu kan kisarannya itu. Kemudian dalam hadis yang lain, selain dari kalimat ini, jadi kalau setelah zikir pagi petang itu yang harus diperbanyak. Misalnya, kalau ada waktu kesempatan. Kata Nabi, kalimatan khafifatani 'alal lisan, habibatani ila rahman, ya thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kata Nabi ada dua kalimat ringan di lidah, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allahu Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah ini artinya harus didawamkan. Kenapa? Karena ini membuat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak akan diberatkan oleh Allah. Jadi berat timbangan karena dua kalimat ini. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini yang kita dapati dalam hadisnya. Apalagi kalimat misalnya. Ya, Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbanyak mengucapkan kalimat apa?
la ilaha illa la haula wala quwata illa billah. Itu dan tadi sudah terbawakan wala haula wala quwata illa billah. Maksudnya kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ana sekadar mengingatkan saja ikhwan. Di situ ada tiga pilihannya. Kalimat la ilaha illallah dalam zikir pagi petang itu ada pilihan tiga. Pertama 1 kali, yang kedua 10 kali, yang ketiga 100 kali. Antum pilih yang mana? Biasanya yang dibaca yang mana? Yang 100 apa 10? Yang 100, alhamdulillah. Ini memang harus didawamkan itu. Nah, kapan perlu ya. Bukan hanya mentok 100. Karena kata Nabi, kelak di akhir hari kiamat, kata Nabi, dia akan datang ke hadapan Allah menjadi manusia yang paling utama. Dan tidak ada yang lebih utama dari dia, kecuali ada orang yang membaca lebih banyak darinya. Nah, berarti kita harus lebih membacanya, bukan hanya 100 kali, itu maksudnya ikhwan. Bukan hanya 100 kali. Jadi kalau pokok 100 kali, tapi ditambahkan itu, terus tambahkan. Dan bayangkan, aku tidak mau kalah dari yang lain. Maka bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian apa lagi? Ya kalimat istighfar. Tidak ada lain. Kalimat istighfar. Karena beban hidup kita yang sesungguhnya adalah dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Inilah beban hidup kita yang sesungguhnya. Inilah yang membuat kita susah. Inilah yang membuat hidup kita menjadi menderita. Inilah yang menjadi beban sebenarnya bagi kehidupan kita. Dosa yang kita lakukan, maksiat. Sehingga kita menjadi susah dalam hidup ini. Disusahkan oleh Allah dan Allah berikan kita musibah. Oleh karena itu, perbanyak istighfar. Nabi SAW menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar. Ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yawmi atamarrah. Fa inni atubu ilaihi fil yawmi atamarrah. Kata Nabi SAW, wahai manusia, minta ampunlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah, karena sungguhnya aku bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Artinya apa? Nabi yang enggak ada dosa, yang bersih dari dosa, istighfarnya 100 kali sehari. Kita harusnya berapa? 1000 kali harusnya. Atau 2000 kali, 3000 kali. Enggak bisa ditentukan juga. 100 itu angka yang minimal sebenarnya. Atau 70 kali dalam satu hadis Nabi sebutkan. Nah, kalau bisa, ayo ikhwah. Ini aja. Memang kalau dalam kitab itu kan, astaghfirullah wa atubu ilaih, itu yang paling pendek. Sebenarnya dalam hadis itu yang sempurna, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sempurna. Apa kata Nabi? Kalau yang beristighfar, membaca istighfar ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Walaupun dia pernah lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar itu, ikhwan. Lagi perang berkecamuk, kemudian lari dia. Wah, itu bikin kocar-kacir itu orang yang lagi perang. Bayang nggak itu? Itu kerjaan orang munafik. Ketika perang Uhud, jumlah pasukan Nabi itu harusnya berapa? 1000 pasukan harusnya. Kemudian di tengah berkecamuknya perang itu, orang munafik bubar, itu lebih kurang 300 orang. Maka pasukan Nabi tinggal 700 sekian. Subhanallah, maha suci Allah. Nah, itu dosa besar. Nah, kalau si munafik ini beristighfar pada Allah, baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita pernah melakukan dosa besar. Maka istighfar yang paling sempurna itu. Kalimatnya itu ya, ada kalimat tahlilnya di dalam astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah, sebenarnya ada kalimat al-hayyu al-qayyum, itu ismul a'zam. Ismul a'zam, nama Allah yang maha agung. Kata Nabi, siapa yang berdoa kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung, di antaranya Al-Hayyu ya Qayyum, Al-Hayyu wal Qayyum, maka doanya akan diterima oleh Allah. Apa yang dia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukanlah satu yang aneh sebenarnya. Ada riwayat sahih, yaitu disebutkan di masa
Imam Ahmad bin Hanbal, seorang penjual roti yang memberikan tempat kepada Imam Ahmad yang diusir dari masjid. Itu anak baca betul ya riwayatnya itu. Selain dari apa yang disampaikan oleh guru-guru, saya baca riwayat itu sahih. Seorang penjual roti yang membiasakan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha tidak mengenal waktu, setiap saat dibaca itu. Masya Allah, luar biasanya. Apa yang dia inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang dulu, kalau kita perhatikan ya, orang saleh dulu itu, mereka nggak pernah minta harta. Itu bedanya kita. Kita soleh dikit minta harta, ya. Solehnya baru dikit minta harta. Orang dulu solehnya banyak nggak pernah minta harta gitu. Maka ketika ditanya, ya, apa yang engkau dapatkan? Faidah apa yang engkau dapatkan dari istighfar yang kau lakukan ini? Dia katakan, aku mendapatkan segalanya. Semua hajat dan keinginanku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu yang belum dikabulkan Allah. Apa itu? Ketemu dengan Imam Ahmad. Dia mendengar nama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala begitu harum dan wangi di tengah-tengah kaum muslimin. Dia begitu rindu ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Rindu. Begitulah orang saleh, ya, selalu dirindukan oleh oleh kaum muslimin. Makanya ya antum pasti merasakan juga, kita kalau di tengah-tengah orang saleh itu, dekat orang saleh itu rasanya sejuk gitu. Ana jujur, ana katakan ketika ada syekh misalnya datang dari Madinah, rasanya teduh aja gitu, sejuk rasanya gitu. Ada ustaz kita yang saleh itu rasanya sejuk, rasanya berada di dekat mereka itu. Rindu rasanya ingin bersama dengan mereka. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlul Hadis, Imam Ahlus Sunnah, ya, imamnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu imamnya disebutkan. Jadi Imam Ahmad itu digelar dengan imamnya Ahlus Sunnah, itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dengan nama beliau sangat wangi dan harum di kalangan kaum muslimin. Itu di mana-mana, bukan di Irak saja. Bukan di Irak saja. Ternyata yang nginap di rumah beliau itu Imam Ahmad bin Hanbal. Antum pernah dengar cerita ini, kan? Ya, itu kan cerita sangat populer itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sayalah Ahmad bin Hanbal. Ya Allah. Itu kalau dibawakan rasa, ya Allah, betapa dekatnya, dekat sekali terkabulnya keinginan kita. Kalau kita mendawamkan, ada satu kebaikan saja kita dawamkan. Enggak usah banyak-banyak ini. Orang ini sepertinya kita nggak tahu yang lainnya. Tapi yang jelas itu cuma istighfar saja dia sebutkan. Karena yang didengar oleh Imam Ahmad, dia sering beristighfar. Pokoknya siang malam ketika ngapapun dia duduk, berdiri, berjalan, melakukan aktivitas, selalu dengar istighfar oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah ya. Jadi seakan-akan ya, ada satu kebaikan yang dia amalkan, cuma istighfar saja. Kayaknya yang lain kayaknya belum tentu juga gitu. Yang lain belum tentu juga, tapi dia mendawamkan istighfar. Nah, keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini aja sih, kata Bruce Lee ya, kata Bruce Lee, aku lebih takut dengan pukulan orang yang melatih pukulannya 1000 kali daripada pukulan orang yang ngacak. Misalnya banyak jurus ada 5, tapi ada satu orang dia nggak ngambil 5 cuma satu jurus saja, tapi dia melatih satu jurus itu 1000 kali. Itu lebih aku takuti, kata Bruce Lee. Ini memang nggak pantas sebenarnya, tapi maksudnya Anda sekarang beri contoh saja gitu. Daripada 5-5-nya tapi ngacak, 5 nggak fokus gitu maksudnya. Yang ini kadang-kadang 10 kali, ini kadang 5 kali, ini nggak ada yang mantap satu pun gitu maksudnya. Nah, lebih baik satu amal maksudnya, antum dawamkan satu amal, tapi yang satu ini betul-betul mantap, ini lebih dicintai oleh Allah daripada antum ngacak amal tapi nggak istiqomah. Paham nggak maksudnya? Itu maksudnya, kawan. Nah, ana menduga ini si bapak tukang roti, dia mungkin nggak banyak amalannya, tapi yang satu itu betul-betul konsentrasi, dan itu sudah puluhan tahun, mungkin seumur hidupnya dilakukan itu. Allahu Akbar.
Luar biasa. Jadi nggak perlu juga banyak amal sebenarnya bagi kita yang tidak istiqomah ya. Cukup satu amal saja. Mungkin orang melihat amal itu, apaan ini amal begini. Tetapi amal ini dilakukan betul-betul istiqomah. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi. Kata Nabi, ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun amalan itu sedikit. Allahu a'lam bissawab. Ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas malam ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga bahasan ini menjadi pengingat dan memantapkan hati kita, apalagi kita harus menyiapkan bekalnya ikhwan. Jadi kita mau menghadapi Ramadan ya. Ini maksudnya ini persiapan bekal Ramadan. Ana mengingatkan ini untuk diri dan kita semua, menyiapkan diri kita dengan amal-amal saleh, apakah itu dengan puasanya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, dengan salat malamnya. Kita harus persiapkan karena nanti dalam bulan Ramadan itu semua akan kita lakukan. Semuanya akan kita lakukan itu. Maka kita harus menempa diri sebelum Ramadan tiba dengan ibadah-ibadah tersebut. Ketika bulan Ramadan tiba, ya kita sudah terbiasa dengan ibadah itu. Nggak ada yang berat bagi kita. Puasa nggak berat, sholat malam tidak berat, baca Al-Quran 1 juz 1 hari itu tidak berat. Karena kita sudah biasakan. Maka kita harus biasakan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.